Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Muhammad Ridwan. Saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam di Universitas Kiai Haji Ahmad Sadiq Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah masuknya agama Islam di Indonesia, dan juga saya akan menjelaskan mengenai apa sih sebenarnya itu istilah dari Islam Nusantara beserta prinsip-prinsipnya. Dan juga saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan juga kesalahpahaman dalam pemaknaan Islam Nusantara yang tengah terjadi di masyarakat, terutama di masyarakat Indonesia. Ada banyak teori yang menerangkan bahwasanya bagaimana sejarah pertama kali masuknya Islam ke Nusantara atau ke negara Indonesia. Adapun teori-teori tersebut antara lain yaitu yang pertama teori India atau teori dari Gujarat. Kedua ada teori Arab itu sendiri atau teori dari agama Islam itu sendiri. Yang ketiga ada teori dari Persia ya, dan yang terakhir ada teori dari Cina. Untuk teori yang pertama yaitu teori India atau teori Gujarat, bahwasanya teori ini diyakini oleh sejarawan Indonesia yaitu Bapak Sucipto. Beliau meyakini bahwasanya agama Islam pertama kali masuk di Indonesia itu lewat orang-orang dari India. Lebih tepatnya yaitu dibawa langsung oleh para pedagang-pedagang dari India yang melakukan perdagangan di Indonesia, yaitu pada tahun atau abad ke-13. Kemudian para pedagang-pedagang dari India ini menjalin relasi dengan orang-orang pribumi yang kemudian membentuk sebuah kerajaan di Samudra Pasai, dan kemudian dikenal dengan sebuah nama kerajaan yaitu Samudra Pasai. Untuk teori yang selanjutnya yaitu teori Arab atau teori dari agama Islam. Teori Arab ini didukung langsung oleh seorang tokoh dari Indonesia yaitu Buya Hamka. Beliau ini membaca langsung dari naskah-naskah kitab kuno orang Cina, mana naskah kuno itu menyebutkan bahwasanya sekelompok orang Arab melakukan pelayaran ke Pulau Sumatera, dan di kawasan itu juga ditemukan sebuah batu nisan seorang syekh yang bernama Syekh Rukunuddin, dan terdapat keterangan bahwasanya batu nisan tersebut atau Syekh Rukunuddin itu wafat pada tahun 672 Masehi. Untuk teori selanjutnya yaitu teori Persia, yang mana teori ini menyebutkan bahwasannya agama Islam masuk pertama kali ke Indonesia itu lewat perantara dari orang Persia, karena terdapat kemiripan kebudayaan antara negara Indonesia dengan negara Persia atau negara Iran. Seperti contoh ukiran-ukiran kaligrafi yang terdapat pada batu nisan kuno yang ada di Indonesia. Untuk teori yang terakhir yaitu teori Cina, yang mana teori ini menyatakan bahwasanya Islam pertama kali masuk ke Indonesia itu lewat perantara orang-orang Cina, dan juga agama Islam itu sendiri berkembang di Cina pada masa dinasti Tang yang berkisar pada tahun 618 sampai 905 Masehi. Adapun bukti sebagai penguat dalam teori ini yaitu bahwasanya banyak pendakwah di Indonesia pada zaman dahulu yaitu yang berketurunan dari orang-orang Cina, lebih tepatnya pada masa kerajaan Demak. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan mengenai apa sih Islam Nusantara itu dan seperti apa prinsip-prinsip dari Islam Nusantara itu. Jadi pengertian dari Islam Nusantara itu yaitu Islam yang khas ala Indonesia, yang mana gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, adat istiadat yang ada di tanah air Indonesia. Sedangkan Kiai Haji Akil Siroj menyatakan bahwasanya Islam Nusantara itu Islam yang tidak menghapus budaya orang-orang pribumi, dan juga Islam yang tidak meninggalkan tradisi atau menghina tradisi dari orang-orang pribumi. Seperti contoh dengan melaksanakannya tahlilan seperti masyarakat NU.
Untuk prinsip-prinsip dari Islam Nusantara itu sendiri, yakni yang pertama ada sikap atau prinsip tasamuh, yang artinya sikap toleransi, yang artinya yaitu sikap saling menghargai atas adanya perbedaan-perbedaan yang telah ada. Karena dengan sikap saling menghargai, maka hidup akan tenang dan tentram. Yang kedua yaitu prinsip tawazun, yang artinya seimbang. Dalam hal ini Islam Nusantara tidak boleh memihak kepada pihak-pihak tertentu. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu sikap tawasud, yang artinya moderat. Karena dengan adanya sikap moderat ini, maka dalam diri seseorang akan hilang yang namanya sikap fanatik atau liberal. Adapun untuk tantangan Islam Nusantara sendiri yang tengah terjadi di dalam masyarakat itu, yang pertama adalah sikap intoleransi. Dengan adanya sikap intoleransi atau tidak bisa saling menghargai akan adanya perbedaan, apalagi tidak bisa menerima akan adanya perbedaan, maka sangat sulit untuk menjalankan aktivitas-aktivitas yang telah ada dalam Islam Nusantara itu. Dan yang kedua yaitu tantangan dalam Islam Nusantara yang tengah terjadi dalam masyarakat itu, yaitu sikap liberal. Dengan adanya sikap liberal ini, maka salah satu anggota masyarakat itu dengan seenaknya sendiri melakukan apa saja yang telah ditentukan oleh agama Islam itu. Sebagai generasi muda atau sebagai generasi bangsa, sudah sepatutnya kita menjaga dan melestarikan adanya kegiatan-kegiatan Islam Nusantara ini. Salah satunya dengan cara melanjutkan kegiatan-kegiatan para nenek moyang kita atau para pendahulu kita. Seperti contoh aktivitas tahlilan, yang mana aktivitas tahlilan ini pertama kali dilakukan di Indonesia dan dilakukan juga oleh orang-orang Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai seputar Islam Nusantara itu dan sejarah masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara. Untuk lebih jelasnya kalian bisa membaca lewat buku dan juga membaca lewat medsos atau membaca lewat Google. Sekian, terima kasih dari saya. Thanks for watching.